Assalamualaikum Febrianisa. Siapa nih panggilnya, Nak? Zahra. Assalamualaikum Zahra. Sudah siap, Nak? Sudah. Mari semuanya semua sama-sama kita dengerin penampilan dai dari adik kita Febrianisa Az-Zahra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Hadis Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya teman-teman? Dewan juri, kok nggak semangat? Lagi pada ngantuk ya? Atau karena lagi puasa? Jangan ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, di sini Zahra akan menyampaikan tausiah atau ceramah yang bertema keluarga dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini? Yakni ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, ke kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata umumnya Zahra, orang tua zaman anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tua. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Bapak ibu pernah ngomong ke anaknya, "Nah, ini harga total ASI, ini total pembiaya pendidikan SD sampai S1, ini tolong dilunasi ya nak." Pernah ngomong gitu bapak ibu? Pasti nggak pernah.
Alhamdulillah, di sini tidak ada yang seperti itu. Jangan takut, jangan menjadi suami sukses. Apa itu sukses, mau tahu? Mau tahu atau mau tahu? Suami takut istri. Padahal Rasulullah telah mengingatkan pada sabdanya, ridallahu fi ridal walidain wa syu'tullahu fi syu'til walidain. Ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, menghubunginya, senantiasa mengunjunginya, dan jangan lupa senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu-pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah, mau tahu? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kalian ingin mudah masuk surga, tingkat VIP, masuk surga yang firdaus, maka marilah kita sama-sama bahagiakan kedua orang tua. Sebelum Jara tutup, Jara boleh nyanyi. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengat barat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Anzur man qalah wala tanzur man qalah. Jala apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita mendengarkan penampilan dai dari adik kita Febrianisa Az-Zahra. Nah, kita dengerin masukan dari para juri. Bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Ali Basir? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ananda Febrianisa ya, Az-Zahra. Waalaikumsalam. Usianya berapa Febriani? Mau 10 tahun. Bukan kelas 2 ya, kelas 3 ya, Kesempat. SD ya. Kita mulai ceramahnya tadi dengan salam ya. Tadi Ananda tadi mulai dengan Salam. antun. Nah ya, jadi salam dulu ya. Pembukaannya singkat, padat, udah bagus. Kemudian judulnya apa tadi? Berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Langsung baca dengan ayat ya, ayat Qur'annya ya. Nah, sudah ada ayat Qur'annya dan baca hadisnya ya. Sudah lancar, bagus itu ya. Kemudian ceramahnya, maksudnya apakah ceramah ini pernah diceramahkan orang lain? Pernah. Nah ya, intinya kalau kemari ceramah kita itu jangan pernah ceramah orang lain ya. Karena sudah pernah tampil kayak gini ya. Ini jangan, ya kalau tampil kembali lagi ceramahnya sendirian, belum pernah ditampilkan sebelumnya ya. Baik, Anda tadi sudah lancar, sudah baik ya. Nah, sudah ada lagu Islaminya, tapi mau ada kesimpulannya. Ustaz tanya, berbakti sama orang tua, kalau orang tua masih hidup, bagaimana caranya? Boleh nggak kita membentaknya? Boleh nggak kita durhaka? Nah, itu ditambahkan ya. Baik, untuk Anda, terima kasih sudah baik ya. Berpuasa dengan bubur, ceramahnya juga membuat kita terhibur. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silakan Pak Ustadz. Baik, Ananda Zahra. Pertama tadi ya, ketika Al-Fatihah mengucapkan hamdan wa syukron lillah ya, jadi hamdan wa syukru lillah, syukronnya dia sama-sama ini an-an-nya, hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ya. Kemudian ini ketika baca Quran masih sudah dapat irama ini, sudah bagus nih, tapi suaranya masih kurang ditinggikan lagi ya. Kemudian huruf H-nya itu H besarnya masih terucap H kecil. Wahnan, ada wahnin. Tapi terucap tadi wah. Nah, ada pedas tadi kan?
wahnan ala wahnin. Ya, wah tuh getar dianya, dadanya getar. Wahnan ala wahnin. Kemudian ridallahi fi ridha walidain, bukan ridallahu ya. Kemudian unzur maqala, bukan anzur maqala ya. Kalau unzur lihatlah, kalau anzuru aku melihat ya. Kemudian terjemahan tadi ada ya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Terjemahan tadi. Nggak ada ya. Langsung apa makna dibalik ayat ini? Ya, kita kan bukan orang Arab nih. Ibu nih yang pendengar nih nggak paham dia apa ayat ini ayatnya. Karena ayat itu kalau terjemahkan cukup menyentuh ya. Baik. Tapi penelitian Anda cukup bagus ya. Kelapa muda tuh buka puasa hari ini. Anda Zahra pidatonya masuk ke hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, untuk Ananda Febrianisa Az-Zahra, terima kasih sudah tampil dengan sangat berani. Apa-apa, tapi tetap semangat lagi, belajar lagi ya.